Banyuwangi, Jawa Timur, adalah tempat di mana sebuah hutan bernama Alas Purwo berdiri dalam diam, menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar ingin dibuka. Bagi sebagian orang, hutan ini hanyalah kawasan konservasi, tetapi bagi masyarakat sekitar, Alas Purwo adalah wilayah yang hidup. Konon, setiap langkah yang masuk tanpa restu batin akan meninggalkan jejak yang tak kasat mata. Selamat datang di Gard Bercerita, tempat kisah gelap Nusantara dibisikkan perlahan. Dan jika cerita ini terasa menggugah, bagikan agar lebih banyak yang mendengar. Alas Purwo dipercaya sebagai tanah pertama yang muncul di Pulau Jawa, tempat awal sekaligus akhir dari banyak perjalanan spiritual. Hutan ini bukan sekadar pepohonan, melainkan rumah bagi penunggu tanah dan roh leluhur. Kepercayaan Jawa mengajarkan bahwa alam memiliki kehendak yang harus dihormati, dan ketika manusia lupa diri, alam tidak berteriak, ia hanya menunggu. Di masa lampau, Alas Purwo menjadi tempat bertapa para leluhur yang mencari kesunyian. Mereka datang dengan niat bersih, pulang dengan kesadaran baru. Namun waktu mengubah segalanya, niat berubah menjadi ambisi. Dan di sanalah batas sakral mulai dilanggar. Cerita ini tidak berpusat pada satu nama, melainkan pada manusia yang merasa hutan bisa ditaklukkan. Mereka datang membawa keinginan, bukan izin. Pada malam pertama, suara aneh mulai terdengar tanpa sumber. Dan sejak saat itu, Alas Purwo mulai memperhatikan. Suara itu bukan teriakan, melainkan bisikan yang merayap ke dalam pikiran. Tidur tidak lagi nyenyak, mimpi bercampur dengan rasa bersalah. Dalam kepercayaan lama, ini adalah tanda peringatan pertama, karena hutan tidak pernah menyerang tanpa sebab. Pada hari kedua, perasaan diawasi semakin kuat meski tak ada satupun sosok terlihat. Angin berhenti, serangga menghilang, seakan hutan menahan napas. Dalam kepercayaan Jawa, sunyi mendadak adalah bahasa peringatan. Namun manusia sering salah menafsirkan tanda. Langkah demi langkah membawa mereka semakin ke jantung Alas Purwo. Di tempat ini, kompas tak lagi bisa dipercaya. Arah menjadi kabur, waktu terasa memanjang. Seolah hutan sedang menguji niat yang dibawa masuk. Malam kembali datang, lebih cepat dari yang seharusnya. Api unggun menyala, namun dingin tetap merayap ke tulang. Di kejauhan, terdengar suara langkah yang tidak pernah mendekat. Inilah awal ketika rasa takut berubah menjadi penyesalan samar. Dalam tidur setengah sadar, mimpi aneh mulai menghantui. Seorang leluhur muncul tanpa wajah, hanya tatapan kosong. Ia tidak marah, tetapi kecewa. Dan kekecewaan itulah yang paling menakutkan. Pagi datang dengan rasa lelah yang tak wajar. Tidak ada yang benar-benar beristirahat malam itu. Dalam kepercayaan lama, mimpi adalah pesan yang harus dibaca. Namun pesan ini terlalu berat untuk diakui. Hari ketiga, salah satu dari mereka mulai berbicara sendiri. Katanya, hutan ini meminta sesuatu sebagai ganti. Bukan tumbal darah, melainkan janji. Janji yang pernah diucapkan manusia di masa lalu. Twist pertama mulai terungkap perlahan. Alas Purwo bukan menolak manusia, tapi menagih kesepakatan lama. Tanah ini diwariskan dengan syarat tak tertulis. Dan syarat itu telah dilupakan. Rasa takut kini bercampur rasa bersalah yang tak jelas asalnya. Mereka merasa bersalah atas sesuatu yang tak mereka ingat. Dalam psikologi ketakutan, inilah fase terberat, ketika logika dan keyakinan saling bertabrakan. Salah satu mencoba keluar dari hutan sendirian, namun setiap langkah justru membawanya kembali ke tempat semula. Alas Purwo tidak mengurung tubuh, tapi pikiran. Dan disinilah horor psikologis mulai mendominasi. Malam keempat menjadi titik tak bisa kembali. Suara leluhur terdengar jelas, tanpa bentuk. Janji harus ditepati, atau hutan akan mengambil sendiri. Dan keputusan besar harus diambil sebelum fajar. Fajar datang tanpa kelegaan, hanya menyisakan rasa cemas yang makin menebal. Keputusan semalam belum benar-benar bulat, tapi waktu tak memberi ruang ragu. Dalam kepercayaan Jawa, menunda janji sama dengan mengundang murka alam. Alas Purwo seakan menunggu jawaban dengan sabar yang mengerikan. Salah satu dari mereka mulai mengingat cerita lama yang pernah ia dengar sejak kecil. Tentang leluhur yang membuka tanah dengan perjanjian tak tertulis. Janji untuk tidak serakah, tidak melampaui batas. Janji yang kini terasa dilanggar secara kolektif. Tekanan batin semakin berat, suara-suara makin sering terdengar. Bukan suara marah, melainkan ratapan yang lirih. Ini bukan tentang hukuman, melainkan keseimbangan yang terganggu. Dan keseimbangan selalu menuntut pengorbanan. Salah satu akhirnya mengusulkan untuk mengucap janji pengganti. Bukan janji muluk, hanya pengakuan dan penyesalan.
Dalam budaya Jawa, kejujuran batin adalah bahasa tertinggi. Namun tidak semua percaya itu cukup. Di tengah keraguan itu, hutan berubah lagi. Pepohonan berderit seakan ikut mendengar. Ini adalah titik ketika Alas Purwo menuntut ketegasan. Bertahanlah menonton, karena setelah ini, tidak ada jalan kembali. Keheningan mendadak jatuh seperti beban di dada setiap orang yang berdiri di sana. Tidak ada lagi suara langkah, tidak ada bisikan, hanya detak jantung sendiri. Dalam kepercayaan lama, ini adalah saat alam mendengar tanpa menyela. Dan apapun yang diucapkan setelah ini, akan tercatat. Satu persatu, mereka menundukkan kepala, mengakui kesalahan tanpa alasan. Bukan kesalahan hari ini, melainkan kesalahan yang diwariskan. Keserakahan kecil yang dibiarkan tumbuh menjadi luka besar. Alas Purwo menyimpan semua ingatan itu. Udara terasa berat, seolah setiap kata harus ditebus dengan napas panjang. Salah satu dari mereka mulai menangis tanpa suara. Bukan karena takut mati, tetapi takut hidup dengan beban ini. Horor kini berubah menjadi refleksi yang menyakitkan. Tiba-tiba, angin lembut berhembus, membawa aroma tanah basah. Bukan tanda kemenangan, melainkan penerimaan setengah hati. Alas Purwo tidak memaafkan, ia hanya menyeimbangkan. Dan keseimbangan selalu meninggalkan bekas. Salah satu dari mereka tidak pernah keluar dari hutan. Bukan hilang secara fisik, tetapi memilih tinggal dalam sunyi. Dalam cerita rakyat, ini disebut diterima oleh tanah. Dan itu bukan kutukan, melainkan konsekuensi. Yang tersisa akhirnya menemukan jalan keluar saat senja. Tidak ada rasa lega, hanya kelelahan batin. Alas Purwo melepas mereka tanpa ucapan, seolah semua sudah disepakati. Cerita ini tidak berakhir with teriakan atau darah. Justru dengan kesadaran yang menghantui seumur hidup, bahwa alam tidak bisa diperlakukan sebagai benda mati. Ia mengingat, menunggu, dan menagih. Di Banyuwangi, kisah Alas Purwo masih dibisikkan hingga hari ini. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa janji leluhur bukan mitos kosong. Ia adalah batas yang menjaga manusia tetap manusia. Jika kamu pernah merasa diawasi di alam sunyi, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin ada sesuatu yang ingin kau dengar, bukan kau lihat. Karena horor sejati bukan pada makhluk gaib, melainkan pada kesalahan yang kita warisi tanpa sadar. Inilah akhir kisah Alas Purwo, hutan paling angker yang menyimpan cermin bagi manusia. Jika cerita ini membuatmu berpikir, tekan like dan subscribe Gar Bercerita. Bagikan kisah ini agar pengingatnya tidak berhenti di sini. Dan tuliskan refleksimu, karena setiap janji selalu punya harga.